Mohon perhatian. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di halaman Gedung Balai Amin Zakat Nasional Republik Indonesia akan segera dimulai. Komandan barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan barisan. Laporan komandan barisan kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Para inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Bapak, upacara peringatan ke-78. Detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegak maju. Jalan. Belok kanan dan depan. Gas. Jalan depan. Jalan. Ada kiri dan kanan. Gas. Ini siap-siap untuk prepare nih. Ini nih.
kepala. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Gua ke komandan lagi ya. Jalan. Siap. Terus. Pada. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Langkah tegak maju. Gak enak tuh. Jalan. Potong tuh kalau Balik kanan tim. Gerak. Dan. Identifikasinya. Mengheningkan cipta, mulai.
Mengheningkan cipta selesai. Pemirsa, upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas upacara. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.
Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Ini po mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, pimpinan Basnas, Bapak Ibu saya yang kami hormati, para amilin, amilat, peserta upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang bahagia. Jika kita melihat sang saka merah putih, maka ada dua wajah perempuan yang layak kita bayangkan. Yang pertama adalah ibunda dari Ibu Megawati, istri Pak Karno. Kemudian yang kedua adalah istri pertama dari Pak Karno yang membuat beliau menjadi seorang pejuang yang bisa memerdekakan Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah sedikit mari kita merefleksikan kembali pada orang-orang tua yang kita cintai. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur ketika Rasulullah meminta kepada sahabat Umar dan Ali. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, wahai Ali, temuilah seorang pemuda ini dan mintakanlah doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami." Seorang Umar dan seorang Ali diminta menemui seorang pemuda ini. Siapakah pemuda ini? Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Jika kita baca dalam buku-buku sirah, kenapa pemuda ini sangat legendaris sehingga sampai Rasulullah menyebut spesial. Pemuda ini adalah pemuda masa kini yang disebut dengan mother lover aholic, pecinta seorang ibu, pecinta tanpa syarat. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah mari kita sama-sama bagi yang masih memiliki ibu untuk terus bersilaturahim mendoakan. Untuk yang masih memiliki bapak, untuk terus silaturahim mendoakan. Apabila orang tua kita telah tiada, maka hendaknya kita menjadi anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Kita doakan para atasan kita, melihat atasan kita, melihat direktur kita, melihat para pimpin. Ingatlah wajah orang-orang tua kita. Maka akan yang tumbuh adalah sifat patuh, sifat sayang, sifat taat. Dalam kisah Uwais Al-Qarni, kenapa Rasulullah menyebut beliau sebagai pemuda yang luar biasa? Beliau dan ibunya tinggal di Yaman, jauh dari Madinah. Ini generasi tabi'in. Pada suatu saat, saking cintanya sama Rasulullah, Uwais ini ingin bertemu Rasulullah. Berjalanlah Uwais ini ke Madinah. Tapi ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, sampaikan salam saya kepada Rasulullah dan segeralah pulang setibanya engkau tiba di Madinah." Pada saat tiba di Madinah, ternyata Rasulullah sedang berperang. Maka Uwais pun ingat apa kata ibunya. Beliau cepat-cepat ingin pulang menyampaikan salam kepada Bunda Aisyah. "Ya Aisyah, sampaikan salam saya dan ibu kepada Rasulullah." Langsung pulang karena taat sama ibunya. Yang kedua adalah ibunya ini ingin sekali naik haji. Padahal Uwais ini orang yang kurang mampu. Maka yang dilakukan adalah Uwais ini membeli seorang anak domba, anak lembu yang masih kecil. Kemudian dirawat di puncak gunung. Tiap hari dari rumahnya ke lembah itu naik turun untuk memelihara lembu tersebut sampai akhirnya 8 bulan lembunya besar. Apa yang terjadi? Uwais pun menjadi pemuda yang sangat kuat karena tiap hari naik turun lembah dan gunung. Musim haji pun tiba dan dia menggendong ibunya naik haji dari Yaman. Sampai di Mekah lakukan wukuf.
dan seterusnya, tawaf. Doanya di depan Mekah, di depan Ka'bah hanya satu. Ya Allah, ampuni dosa itu. Hanya itu, ampuni dosa ibu saya. Masukkan dalam surga. Hanya itu diulang-ulang. Ibunya kaget. Wahai anakku, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Apa kata Uwais? Ya ibunda, kalau Allah ridho padamu, engkau dimasukkan surga. Dan engkau ridho padaku, insya Allah jalanku tinggal mengikut. Itu sedikit kisah kenapa Uwais menjadi legenda. Bagaimana dia sangat mencintai ibunya. Maka hari ini kami mengajak semua amilan-amilan, jika melihat orang tua dimanapun berada, ingatlah wajah orang tua kita. Ingatlah wajah guru-guru kita, wajah kiai kita, wajah orang-orang yang mengajarkan tentang cara membaca, baik membaca buku maupun membaca kehidupan. Itu pesan pertama yang ingin saya sampaikan. Pesan kedua yang dalam rangka kemerdekaan ini, izinkan saya mengutip sebuah kisah. Kisah ini saya ambil dari buku Atomic Habits kayangan James Clear. Tahun 2023 itu ada klub sepeda dari Inggris. Ini klub ini hampir 110 tahun tidak pernah memenangkan kejuaraan sepeda sama kembali. Kemudian di tahun 2003 British Cycling ini merekrut seorang bernama Dave Brailsford. Ini direktur performanya. Apa yang terjadi? Bapak Dave ini kemudian melakukan mapping. Apa sih persoalan kenapa klub sepeda di Inggris ini tidak pernah menang? Bahkan saking parahnya ini, tidak ada pabrik-pabrik pun takut untuk mensuplai peralatan olahraga sepeda ke Inggris. Itu menunjukkan sudah orang agraris semua. Apa yang dilakukan Dave? Dave itu melakukan hal kecil. Sebagai contoh, dia mengecat truk pembawa sepedanya dengan truk putih, sehingga kelihatan kalau ada yang kotor kelihatan. Kedua, dia memberikan sedikit nih alkohol pada roda ban biar tajam pada saat melintas. Tiga, dia memeriksa atletnya, tidurnya seperti apa, bantalnya bagus atau tidak. Dia mengganti bantalnya supaya atlet ini tidurnya nyenyak. Banyak sekali perubahan sederhana yang dilakukan oleh Dave secara serentak. Maka dalam kurun waktu 5 tahun setelah tahun 2003, itu pada tahun 2008, pada saat Olimpiade di Beijing, itu tim balap sepeda Inggris memenangkan 60% medalinya. 4 tahun kemudian di Olimpiade London, atlet sepeda Inggris menghasilkan 9 rekor baru Olimpiade dan 7 rekor dunia. Hanya waktu 5 tahun. Apa yang terjadi? Yang dilakukan hanya melakukan perubahan kecil, tetapi secara sistemik bersama-sama. Maka pada hari ini, di ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan Indonesia ini, izinkanlah kami menetapkan istilah Amil yang merdeka. Amil yang merdeka artinya apa? Amil yang memiliki otoritas untuk menjalankan amanahnya. Karena kita berjanji saat bekerja di Basnas akan bekerja sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Maka izinkan jika pesan pertama kami mengatakan, ayo mari kita selalu mencoba mendapatkan ridho dari orang tua kita, ridho dari guru-guru kita, ridho dari atasan kita. Maka untuk pesan kedua ini, mari kita dalam hidup ini tiap hari melakukan perubahan-perubahan kecil, tetapi secara sistemik dan dilakukan terus-menerus. Contoh perbuatan yang sederhana. Jika teman-teman mengikuti ketentuan yang ada di kantor, membaca website kita, klik website Basnas, maka yang terjadi adalah jam operasional adalah jam 08.00 sampai jam 5. Artinya apa? Seorang muzaki, seorang mustahik akan datang ke Basnas jam 8. Bukan berarti jam 8 itu kita lagi absen, bukan. Tapi jam 8 itu jam operasional. Artinya jam 8 Basnas siap melayani mustahik dan muzaki. Jadi kalau sampai ada orang diminta rapat jam 8.30, jam 9 tidak datang,
Diminta rapat jam 9.30 baru datang. Apakah jangan-jangan kita terkena hadis? Ciri-ciri seorang munafik adalah apabila dipercaya dia khianat, apabila dipercaya dia berbicara dia tidak jujur, sudah dipercaya direkrut jadi amil basnas, sudah berkata jujur, berjanji bahwa akan bekerja sesuai dengan kewajiban. Maka hari ini kami menghimbau di momentum 78 kemerdekaan ini, mari hal yang sederhana itu kita mulai. Kita disiplinkan diri lagi bahwa COVID sudah hilang. Maka mulai kantor seperti biasa. Pilih menjadi mustahik yang mana. Di antara 8 mustahik ini, memilih mustahik menjadi fakir miskin atau menjadi mustahik seorang amil. Tahun 2020, saat kami diangkat menjadi pimpinan, itu perolehan Basnas Matraman sekitar 380. 2 tahun kemudian, akhir tahun lalu, kita sudah mencapai 640. Tadi kami tanya pada Deputi 1, di periode ini, tahun belum berakhir, kita sudah hampir mencapai angka 700. Artinya apa? Kepercayaan dari Musaki itu luar biasa. Jangan sampai kepercayaan ini kemudian kita sia-siakan. Menjadi amil itu adalah profesi yang luar biasa. Maka kami minta, ayo kita disiplinkan diri. Bersama-sama kita disiplin diri. Paling gampang itu adalah datang tepat waktu, melayani mustahik musaki, melayani stakeholder lainnya, seperti yang kita canangkan bersama. Survei di Amerika ini di antara 733 miliarder ya, ada namanya Thomas Stanley Jack. Di antara 2 terbesar yang membuat orang sukses itu nomor pertama adalah kejujuran. Nomor 2 itu adalah disiplin. Jadi mari perubahan kecil ini kita laksanakan. Kami menghimbau, ayo kita sama-sama mendisiplinkan diri. Disiplin dalam rangka mengerjakan tugas. Laporan diminta 2 hari, 3 hari tidak jadi. 1 semester belum ada. Dikirim ke sekretariat terlambat. Itu contoh-contoh banyak hal yang harus kita benahi bersama. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami yang berbahagia. Mungkin di 2 hal yang ingin kita refleksikan bersama di momentum kemerdekaan 78. Jangan sampai kita menjadi amil yang tidak merdeka. Berangkat kantor terlambat alasannya rumah jauh. Kami tinggal di komplek, ada petugas kebersihan yang mengambil sampah setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Apa yang terjadi? Bapak ini adalah jamaah tetap musola. Tetapi khusus Senin, Rabu, dan Jumat, kami berangkat ke masjid, beliau sudah ada di jalan. Kenapa? Karena harus mengambil sampah. Beliau meninggalkan sholat jamaahnya karena ada kewajiban untuk mengambil sampah di Senin, Rabu, dan Jumat, tidak di jamaah. Itu orang yang tinggal di komplek, bekerja di komplek, subuh sudah bekerja. Apalagi kita yang sudah diamanai hampir angka 1 triliun, kalau kita nggak jaga terus-menerus, kita bisa tolong. Maka mari, di momentum 78 ini, kami menghimbau sekali, SOP bukan sekedar kertas. SOP bukan sekedar tata cara, peraturan bukan sekedar tanda tangan. Yuk kita sama-sama kita kaji, kita amalkan, agar kita benar-benar menjadi Muslim yang benar-benar menjalankan apa yang kita omongkan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kiranya mohon dimaafkan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pemerintah di negeri ini kita merdeka, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, tinggal di rumah masing-masing dengan selamat. Hari kemarin Basnas membantu teman-teman Palestina yang ada di Jordania. Mereka dalam pengungsian, butuh banyak pengobatan. Syukur itu hanya bisa diberi dengan 2 hal tadi. Salah satunya dengan terus mencintai orang-orang yang telah membesarkan kita, baik secara genetik, biologis maupun biologis. Yang kedua adalah bertanggung jawab merdeka pada profesi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persembahan lagu wajib nasional. Sejak tahun 1945, Indonesia meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan untuk merawatnya. Basnas sejak berdirinya juga turut menyejahterakan masyarakat, menciptakan ribuan mustahik merdeka, menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Pada masa penjajahan, masyarakat yang perutnya kelaparan tetap memunajatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai amil zakat, mari terus berupaya memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Menyanyikan lagu wajib nasional Syukur.
Beragam keindahan alam, lingkungan, dan budaya di Indonesia membawa kita untuk terus menjaga keterbukaan selaras dengan visi Basnas dalam menciptakan kesejahteraan umat. Menyanyikan lagu wajib nasional Rayuan Pulau Kelapa. Lanjut dulu nih. Pembacaan doa. Ini lupa. Yang baca doa. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas rahmat anugerah karunia. Nikmat kemerdekaan melakukan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta bersama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami
Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan, tempat semua permohonan tertuju hanya kepadamu. Semua doa dan cita bertumpu. Semoga dalam ridhamu, pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Kasih ya, Mas. Penghormatan kepada komandan upacara. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.